Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Setiorini yang akan menjelaskan tentang perkenalan Adobe Illustrator dan perbedaan vektor dan bitmap. Namun sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke. Ada beberapa yang bertanya kepada saya, sebenarnya apa sih perbedaan vektor dan bitmap? Grafis vektor atau grafis bitmap itu dibedakan dari kualitas gambar. Namun sebelum saya menjelaskan tentang kualitas gambar grafis vektor dan bitmap, coba kita lihat terlebih dahulu. Apa pengertian dari grafis vektor? Grafis vektor adalah penggabungan koordinat-koordinat titik menjadi garis atau kurva untuk kemudian menjadi sebuah objek. Grafis vektor atau file grafis vektor biasanya berekstensi EPS, AI, SVG, dan CDR. Sedangkan grafis bitmap itu adalah representasi dari citra grafis yang terdiri dari susunan titik yang tersimpan di memori komputer. Nah, sekarang kita membahas tentang perbedaan kualitas gambar dari grafis vektor dan bitmap. Untuk kualitas gambar grafis vektor itu apabila gambar diperdekat atau diperbesar, maka gambar itu akan terlihat jelas dan tidak akan pecah. Sedangkan grafis bitmap, gambar atau kualitas gambar apabila didekatkan atau diperbesar, maka akan terlihat pecah, terlihat banyak titik-titik di dalam gambar itu. Nah, itulah perbedaan dari kualitas gambar grafis dan grafis vektor dan grafis bitmap. Nah, sekarang fungsi dari gambar grafis vektor. Grafis vektor atau gambar grafis vektor itu biasanya digunakan untuk gambar yang diperuntukkan untuk dicetak. Contoh seperti kita memiliki gambar yang untuk dicetak seperti banner, brosur, kemudian spanduk. Nah, itu menggunakan file grafis vektor. Sedangkan untuk file grafis bitmap itu digunakan untuk gambar yang tidak perlu dicetak seperti gambar yang hanya ditampilkan di media elektronik, logo yang tidak perlu dicetak, desain website, atau juga virtual background itu tidak perlu dicetak, maka bisa menggunakan grafis bitmap. Sekarang coba kita lihat perbedaan antara Adobe Illustrator, CorelDRAW, dan Photoshop. Adobe Illustrator dan CorelDRAW itu memiliki persamaan fungsi, yaitu untuk membuat grafis vektor. Sedangkan untuk Photoshop itu digunakan untuk membuat gambar grafis bitmap. Kesamaan Adobe Illustrator dan Photoshop itu adalah sama-sama dalam satu perusahaan Adobe. Seperti yang kita lihat saat ini adalah produk-produk dari perusahaan Adobe. Ada Photoshop, ada After Effects, ada Illustrator, ada Flash, ada Dreamweaver, ada InDesign. Nah, itu adalah keluarga dari Adobe, produk Adobe. Nilai plus dari
keluarga Adobe ini adalah dapat terintegrasi. Contoh, kalau kita setelah mendesain di dalam Adobe Illustrator kemudian ingin diintegrasikan ke dalam Photoshop, nah kita bisa menggunakan dengan mudah karena sama-sama produk dari Adobe. Sedangkan CorelDRAW itu adalah software perusahaan di luar Adobe. Namun sama-sama untuk membuat desain grafis berbasis vektor. Oke, selanjutnya kalau kita masuk di dalam dunia desain grafis, kita tidak perlu pesimis. Kalau Anda tidak memiliki keahlian khusus untuk menggambar, tidak usah pesimis karena saat kita melakukan desain grafis atau mahir di bidang desain grafis itu hanya butuh 3L, yaitu latihan, latihan, dan latihan. Seperti contoh dari gambar-gambar ini, membutuhkan waktu 9-10 tahun untuk dapat menggambar sebagus ini. Namun, kita tidak perlu berkecil hati dan kita tidak perlu membutuhkan waktu selama itu. Kita bisa lebih cepat untuk mahir menggambar, asalkan kita sering berlatih. Oke. Apa itu Adobe Illustrator? Adobe Illustrator adalah sebuah software yang berguna untuk mendesain berbasis vektor. Ada beberapa fitur unggulan Adobe Illustrator. Yang pertama adalah Pen Tool. Pen Tool ini berguna untuk mendesain, menggabungkan antara titik yang satu dengan titik yang lain. Masing-masing titik nanti bisa kita bentuk sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Titik yang garis bisa kita bengkokkan sesuai dengan kebutuhan kita dengan cara meng-double klik. Kemudian kita juga bisa melakukan drag. Maka pola yang kita inginkan akan terbentuk. Next, untuk tools yang kedua adalah Pathfinder. Pathfinder adalah memproses dua gambar sesuai dengan kebutuhan. Saat kita ingin menyatukan, memerge, bisa menggunakan Pathfinder ini. Atau memotong sebagian bisa menggunakan minus front. Nah, untuk selanjutnya ini adalah clipping mask. Clipping mask ini memotong sebagian warna untuk diganti atau dipindahkan ke objek yang lain dengan cara menseleksi warna mana yang ingin dipindahkan, lalu kita pindahkan, setelah diseleksi kita pindahkan ke objek yang lain. Yang keempat adalah type. Di dalam CorelDRAW ini tidak hanya sekedar untuk menggambar, tetapi kita juga bisa mendesain teks. Kita menggunakan tool type untuk mendesain teks. Yang kelima, pembuatan pattern. Misal kita memiliki pola yang sama di dalam satu halaman, maka kita bisa menggunakan pattern.
Di dalam pola tersebut kita ingin merubah salah satu dari pola tersebut, kita tidak perlu satu persatu merubahnya, tetapi kita bisa menseleksi, kemudian merubah, maka otomatis pola yang lainnya juga akan berubah. Yang keenam, live trace. Live trace ini adalah menggabungkan dan memisah dari gambar yang sudah kita susun. Sedangkan berapa kira-kira budget yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan Adobe Illustrator? Aplikasi Adobe Illustrator, kalau kita ingin menggunakan aplikasi Adobe Illustrator saja, kita butuh 283.300 per bulan. Namun apabila kita ingin mengakses ke semua aplikasi Adobe, kita membutuhkan 715.100 per bulan. Wah, kira-kira ada nggak software yang lainnya yang bisa sebagai alternatif? Ada, yaitu CorelDRAW yang bisa diakses melalui Windows dan Linux. Namun di tahun 2001 saat CorelDRAW mengalami penyusutan dalam penjualan, maka 2001 produksi CorelDRAW under Linux dihentikan. Selain itu, Anda bisa menggunakan SVG Edit, akses melalui browser di komputer. Ada Inkscape, akses melalui Windows dan Linux. Affinity Designer, akses melalui macOS. OpenOffice Draw, akses melalui Windows dan Linux. Serif Draw Plus, akses melalui Windows, dan masih banyak lagi. Untuk update Adobe Illustrator 2021 menggunakan CC, versi CC 2021 under Windows. Ada juga Adobe Illustrator CC 2021 under Mac OS X. Nah, sedangkan Adobe Illustrator yang saya gunakan menggunakan Adobe Illustrator Final Version CS6. Sebenarnya jenis upload Illustrator yang Anda gunakan tidak harus menggunakan Adobe Illustrator yang terbaru, namun menyesuaikan dengan kapasitas prosesor di memori masing-masing. Memori di komputer atau di laptop masing-masing. Nah, cara mendapatkan master Adobe Illustrator, Anda bisa menghubungi Lab UPT Jaringan Komputer, bisa juga melalui website kuiha-me.com, atau nanti Anda bisa mendownload melalui SID Master AI. Di sini ada dua jenis, ada CS6 yang 32 bit dan juga yang 64 bit, tergantung dari prosesor komputer dan laptop Anda masing-masing. Oke, coba sekarang kita berkenalan tentang halaman Adobe Illustrator. Di halaman Adobe Illustrator ini, di bagian atas ada main menu, file, edit, object, type, select, effect, itu adalah main menu. Ada juga yang di bagian bawahnya itu adalah control panel, bisa merubah gambar, merubah warna gambar, kemudian merubah garis, merubah size dari garis menggunakan control panel. Di sebelah kiri ada tools bar. Tools bar di sini adalah tools-tools yang nanti akan sering Anda gunakan. Yang sebelah kanan di sini ada panel docking area. Panel docking
merubah warna-warna gambar bisa menggunakan panel docking area. Nah, dan yang terakhir ini adalah artboard. Artboard itu adalah halaman kerja. Halaman kerja yang warna putih ini dinamakan artboard. Oke, bagaimana cara untuk membuat dokumen baru? Cara untuk membuat dokumen baru, Anda hanya butuh klik file, new, atau Anda menggunakan Ctrl N untuk membuat halaman baru. Setelah itu akan muncul halaman new dokumen seperti ini. Anda tinggal merubah nama dokumen baru Anda apa, kemudian ukuran halaman yang Anda inginkan itu apa. A4 atau nanti Anda bisa memilih di bagian size ini. Oke, setelah itu Anda menyiapkan dokumen dan ekspor. Cara untuk menyimpan dokumen dan ekspor. Untuk cara menyimpan dokumen, Anda klik file, kemudian save. Setelah itu Anda pilih tipe dokumen penyimpanan filenya dan pilih tempat penyimpanan filenya. Setelah itu, Anda juga melakukan ekspor penyimpanan file. Penyimpanan file itu ada dua macam, ada penyimpanan file asli dan penyimpanan file permanen. Kalau penyimpanan file asli itu berarti ekstensinya .ai, Adobe Illustrator. Dan file itu nanti bisa diedit atau dirubah-ubah. Sedangkan untuk penyimpanan file permanen kita gunakan ekspor. Nanti bisa kita pilih di sini, pilihannya bisa JPEG, bisa PNG. Nah, di sini nanti ada pilihannya. Oke. Saat kita mengekspor file, di situ ada halaman JPEG options. Nah, di situ bagian color model, di situ ada pilihannya CMYK atau RGB. Itu adalah color model. Nah, sebenarnya apa sih CMYK dan RGB itu? Perbedaan CMYK dan RGB. Dari CMYK itu adalah ada warna green, magenta, yellow, and black. Tapi untuk black disimbolkan huruf K karena sebagai K. Karena warna green, magenta, yellow itu apabila disatukan menjadi warna black. Sedangkan RGB itu adalah gabungan dari proses warna red, green, blue. Nah, kalau kita ingin mendesain gambar yang kita peruntukkan untuk dicetak, maka kita pilih CMYK. Sedangkan apabila kita ingin mendesain gambar yang tidak untuk outdoor atau tidak untuk dicetak, maka kita pilih RGB. Karena warna RGB itu akan menjadi lebih cerah. Sedangkan CMYK itu warna akan menjadi sedikit gelap. Maka untuk outdoor cocok apabila menggunakan CMYK, sesuai apabila menggunakan CMYK, dan untuk media elektronik sesuai dengan menggunakan RGB. Oke, apabila Anda ingin mendesain gambar yang untuk dicetak, maka di sini Anda pilih CMYK.
Oke. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk menggambar desain grafis kita butuh 3L, yaitu latihan, latihan, latihan. Silakan untuk melakukan percobaan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Nah, untuk praktikumnya, kita akan mencoba untuk praktikum ya. Halo semuanya. Nah, sekarang kita akan coba untuk praktikum tutorial yang pertama, perkenalan Adobe Illustrator. Dan tadi kita sudah mengenal perbedaan dari grafis vektor dan bitmap. Oke, langsung saja. Untuk memulai halaman baru, kita pilih File, New. Lalu kita tulis di sini nama file barunya, gambar pertama. Di sini kita pilih untuk size-nya bisa menggunakan letter, legal, atau A4, atau tabloid, A3, B5, atau B4 sesuai dengan kebutuhan. Saya pilih A4. Oke. Halamannya seperti ini. Ini namanya adalah area board. Untuk ini adalah main menu. Main menu ada file, edit, object, type. Ini main menu. Yang bagian ini adalah control panel. Control panel ini digunakan untuk merubah warna, merubah garis, ukuran ketebalan garis, bentuk garis, kemudian ada style. Di sini di control panel. Nah, untuk bagian pen tool, di sini adalah bagian pen tool ya. Di sini ada selection tool, ada direct selection tool, magic wand tool. Nah, ada teks. Untuk menggunakan teks kita menggunakan type tool. Di sini ada di bagian pen tool. Untuk bagian ini adalah panel dust. Nah, di bagian ini adalah panel docking. Di dalam panel docking ini kita bisa memilih memilih warna panel docking. Nanti Anda akan menggunakan beberapa atau bahkan banyak dari tools ini. Nanti lama-lama Anda akan terbiasa dengan penggunaan ini ya. Nah, kita bisa menggunakan selection tool, kemudian untuk menggeser bisa kita gunakan, untuk koordinat apabila kita ingin membuat persegi agar ukurannya simetris atau sama, klik shift, maka otomatis ukurannya akan simetris. Kalau persegi panjang biasa begini saja, kalau persegi menggunakan shift. Apabila membatalkan bisa menggunakan Ctrl Z, atau apabila ingin menghapus
Anda juga bisa menseleksi terlebih dahulu menggunakan selection tool seperti ini. Apabila kita memiliki banyak objek ya, kita seleksi, lalu kita seleksi seperti ini, lalu kita hapus. Sekarang kita coba untuk menulis ya. Menulis menggunakan type tool. Oke, ini ukurannya kecil, jadi kita butuh untuk memperbesar di sini. Kita blok terlebih dahulu. Oke. Untuk cara menyimpannya tadi, file, save. Kita pilih tempat penyimpanannya. Kita klik coba, save. Maka di sini untuk penyimpanan filenya Adobe Illustrator.ai ya, file asli. Kita oke. Kemudian untuk export file, export di sini kita gunakan terserah mau menggunakan JPEG, contohnya file JPEG ya. Saya pilih coba JPEG, save. Karena ingin dicetak maka CMYK, oke. Atau PNG, file, export, PNG. Nah, coba.png, save. Oke. Coba kita lihat perbedaannya. Lihat perbedaannya ya. Kita buka tempat penyimpanannya tadi. Yang ini file JPEG, yang ini file PNG. Nah, kalau kita lihat perbedaannya, kita ambil file JPG, maka akan ada garis putih di bagian pinggirnya. Nah, sedangkan yang PNG akan transparan seperti ini. Oke. Semoga tutorial yang pertama saya kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Terus berlatih, terus mencoba, terus belajar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.